Bagaimana sebuah sungai bisa melahirkan agama yang masih hidup sampai hari ini, melahirkan keyakinan yang perlahan menjelma menjadi salah satu tradisi spiritual terbesar di dunia. Di tepian sungai yang kini kita kenal sebagai Indus dan Saraswati, sekitar 2500 sebelum Masehi, berdiri kota-kota yang tertata rapi, Mohenjo-daro, Harappa, dan Lothal. Jalan-jalan lurus, saluran air canggih, gedung besar, rumah dari batu bata bakar. Peradaban ini dikenal sebagai peradaban lembah Indus, salah satu pusat urban tertua di dunia. Tetapi, yang membuatnya istimewa bukan hanya arsitektur, melainkan jejak spiritualitas yang mereka tinggalkan. Dari segel-segel batu sabun yang diukir halus, kita melihat gambar makhluk bertanduk, sosok duduk bersila dalam posisi yoga, pohon suci, dan hewan-hewan yang kelak menjadi simbol penting dalam agama Hindu. Meski tulisan mereka belum berhasil dibaca, gambar-gambar ini memberi kita petunjuk bahwa penduduk lembah Indus sudah mengenal simbolisme, kesucian alam, dan mungkin juga bentuk awal pemujaan pada kekuatan kosmik. Sekitar 1500 sebelum Masehi, gelombang migrasi Indo-Arya memasuki wilayah India. Mereka membawa bahasa Sanskerta, tradisi lisan, dan himne-himne yang kelak disusun menjadi Rigveda. Pertemuan antara budaya Arya dan tradisi lokal lembah Indus memunculkan sintesis yang perlahan membentuk fondasi agama Hindu. Rigveda adalah kunci untuk memahami tahap awal ini. Di dalamnya kita menemukan dewa-dewa seperti Indra, penguasa langit dan guntur, Agni, api suci yang menjadi perantara persembahan, Varuna, penjaga keteraturan kosmik, dan Soma, minuman ritual yang dianggap memberi kekuatan spiritual. Upacara dilakukan di ruangan terbuka, dipimpin oleh pendeta Brahmana dengan api sebagai pusat komunikasi antara manusia dan dewa. Namun, Hindu bukanlah agama yang lahir dari satu titik waktu. Ia adalah hasil dari berabad-abad akumulasi, percampuran, dan reinterpretasi. Dari praktik pemujaan dewa alam di lembah Indus, masuknya tradisi Veda, hingga pengaruh budaya Dravida di selatan. Semua melebur menjadi sistem kepercayaan yang lentur namun kaya. Sekitar 800-500 sebelum Masehi, muncul gerakan filsafat yang disebut Upanishad. Fokus beralih dari ritual eksternal menuju pencarian makna batin. Pertanyaan besar pun diajukan. Siapakah diri sejati? Apa hakikat tertinggi? Bagaimana hubungan antara keduanya? Jawaban yang muncul revolusioner. Atman dan Brahman pada hakikatnya satu, dan memahami kesatuan ini adalah kunci pembebasan atau yang kita sebut dengan moksa. Di saat yang sama, bentuk pemujaan pun berkembang. Dewa-dewa baru dan aspek baru dari dewa lama muncul. Vishnu sang pelindung, Siwa sang pelebur, dan Brahman sang pencipta kembali. Simbol-simbol dari masa lembah Indus seperti pohon beringin dan motif hewan tetap bertahan. Kini diberi makna baru sesuai kosmologis Hindu. Hindu menjadi agama yang unik, tanpa pendiri tunggal, tanpa kitab suci tunggal, dan tanpa satu otoritas pusat. Dari ritual api, meditasi yoga, puja di kuil, hingga festival-festival penuh warna, semua adalah lapisan dari perjalanan panjang ini. Penting untuk dipahami, perjalanan dari lembah Indus ke Hindu bukanlah proses yang memutus masa lalu, melainkan menganyamnya. Simbol-simbol kuno dihidupkan kembali dalam konteks baru. Praktik lama disesuaikan dengan pemahaman filosofis yang berkembang, dan mitologi diperluas untuk merangkul keberagaman keyakinan. Hasilnya adalah agama yang bisa menampung kontradiksi. Dewa yang banyak tapi juga satu, ritual yang megah tapi juga renungan batin yang sunyi, warisan kuno yang terpadu dengan tafsir baru. Hindu adalah peta besar yang memuat perjalanan spiritual ribuan tahun. Ketika kita melihat India hari ini, dari kuil-kuil agung di Varanasi hingga patung Siwa di tepi pantai Tamil Nadu, kita melihat benang merah yang membentang jauh ke masa lembah Indus. Perjalanan itu bukan garis lurus, melainkan jalinan rumit, sebuah dialog panjang antara masa lalu dan masa kini. Dan mungkin inilah kekuatan terbesar Hindu. Kemampuannya untuk berubah tanpa kehilangan jiwanya, merangkul yang lama dan yang baru, menjaga nyala api yang pertama kali dinyalakan di tepi sungai Indus ribuan tahun yang lalu. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar di bawah. Sekian dan terima kasih.